Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Faras dengan NPM 250 320 10 161. Biasanya saya dipanggil Ivan. Saya Pra- saya merupakan mahasiswa Fakultas Teknik dan Sains Prodi Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur dari kelas paralel D. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan presentasi atau membahas tentang presentasi saya yang berjudul Penerapan Teori Probabilitas oleh Bayes Theorem dalam Kehidupan Sehari-hari. Nah, untuk presentasi kali ini merupakan eh, mata kuliah teori probabilitas dengan dosennya yaitu Bapak Andias Mukti Pradanarka. Oke, selanjutnya latar belakang yang saya gunakan di sini merupakan kebiasaan saya yaitu suka minum kopi dan suka nongkrong di coffee shop. Nah, latar belakangnya yaitu penjual coffee shop langganan saya tiba-tiba tidak membuka tokonya. Padahal dia sebelumnya selalu menjual kopi 24 jam non-stop. Kan ada itu yang coffee shop selalu buka 24 jam non-stop. Kok tiba-tiba bisa tutup gitu kan? Nah, mesti ada sesuatu di baliknya. Oke, selanjutnya. Setelah latar belakang, kita beralih ke prior probability. Jadi prior probability ini tuh adalah dugaannya. Dugaannya ini ada tiga dugaan. Yang pertama, penjualnya sakit. Yang kedua, penjualnya malas berjualan. Oh ya, untuk penjualnya yang sakit ini kemungkinannya ada 50% dan untuk penjual yang malas berjualan ini kemungkinannya ada 10%. Lalu yang terakhir yaitu penjual ada urusan mendadak 40%. Oke. Setelah latar belakang, dugaan sementara, kita lanjut lagi ke ini, likelihood. Likelihood ini adalah bukti. Bukti untuk menguatkan dari dugaan yang sebelumnya begitu. Jadi di sini ada tiga bukti. Yang pertama yaitu tokonya tutup sebesar 50%, lalu e-commerce-nya tidak aktif dengan kemungkinan sebesar 30% dan juga story Instagram tidak ada dengan kemungkinan 20%. Nah, e-commerce-nya tidak aktif itu sorry. E-commerce-nya tidak aktif itu maksudnya kan biasanya kalau coffee shop itu selain mereka berjualan di tokonya, mereka kan juga buka di online shop ya, kayak Shopee Food, GrabFood ataupun GoFood gitu. Nah, di situ juga kan kita bisa memantau nih tokonya buka atau tidak. Nah, gitu. Itu maksud saya e-commerce-nya tidak aktif itu gitu. Lalu selanjutnya ini ada story Instagram tidak ada. Nah, untuk coffee shop sendiri biasanya itu mereka mempunyai akun Instagram dan biasanya story Instagramnya itu isinya tentang coffee shopnya mereka itu sedang ada event apa, sedang ada menu signature apa, dan kadang ada perubahan jadwal atau gimana-gimana. Nah, begitu. Nah, untuk kasus kali ini tuh tiba-tiba story Instagram dari coffee shop tersebut itu tidak ada gitu kan. Kenapa? Gitu, aneh. Oke, selanjutnya. Setelah tadi ada dugaan sementara atau dugaan awal diikuti oleh bukti, sekarang kita punya update-nya. Nih, update-nya itu probabilitas kemunculan A. Untuk mendapatkan update-nya, kita perlu mengkalikan dugaan awal dikalikan dengan bukti awal ditambah dengan dugaan kedua dikalikan oleh bukti kedua ditambah dugaan ketiga ditambah ya ditambah dugaan ketiga dikalikan bukti ketiga jadinya kayak seperti ini 0,50 dikalikan 0,50 ditambah 0,30 kalikan 0,10 ditambah 0,20 dikalikan 0,40 yang dimana hasilnya yaitu 0,36. Oke, jadi di sini kita update-nya yaitu 0,36. Lanjut, setelah dugaan awal, bukti, update, kita lanjut ke posterior. Oke, posterior ini memperbarui keyakinan pada setiap grid. Di sini ada tiga grid ya. Grid yang pertama ini eh yang tentang apa namanya?
coffee shopnya tutup, tutup karena sakit ya kalau nggak salah penjualnya itu ya. Oke, di sini untuk mengetahui persentasenya yaitu bukti bukti awal dikalikan dengan dugaan awal lalu dibagi dengan update-nya yang dimana hasilnya 0,694 atau 69,4%. Lalu untuk grid yang kedua yaitu bukti kedua dikalikan dengan dugaan kedua dibagi dengan update ya, yang dimana hasilnya 0,083 atau hanya 8,3%. Dan yang terakhir ini kemungkinannya 22,2%. Nah, jadi dari posterior ini kita bisa mengambil ini ya, kayak kesimpulan atau dugaan yang paling kuat mengapa toko itu tutup, mengapa coffee shop itu tutup dengan cara melihat nilainya yang paling besar. Nah, dari tiga grade ini nilainya yang paling besar yaitu yang A atau yang ini karena dia ininya itu persentasenya 69,4%. Ini apa sih yang 69,4%? Yang kita cek lagi yaitu oke tokonya tutup karena ya tokonya tutup dikarenakan oleh penjualnya yang sakit begitu. Oke, oke. Oke, jadi kesimpulannya tentang teorema Bayes ini yaitu teorema Bayes merupakan sebuah konsep teori dalam probabilitas yang dapat menghitung sebuah peluang suatu kejadian dengan mempertimbangkan sebuah informasi. Teorema ini memperbarui suatu keyakinan dengan adanya data tambahan. Begitu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir.